Jadi balik lagi ke ini ya. Outsider kan ini ya. Apa sih? Outsider itu? Outsider tuh out itu luar. Saya itu manusia lah pokoknya. Bukan orang yang pokoknya gini. Orang-orang yang out of the box. Orang-orang yang di luar. Outsider tuh kan yang bikin kan JRE kan, Grammar Superman is Dead, Jering. Yang anti mainstream lah ya. Anti mainstream. Pokoknya fanbase-nya Superman is Dead. Dan itu diambilnya dari salah satu karyanya Ramones. Ada loh, Ramones tuh punya lagu judulnya Outsider. Nah itu maksudnya fanbase-nya untuk ceweknya Lady Rose, bukan Lady Boy. Kalau Lady Boy di Vietnam, Thailand apa Vietnam nih? Thailand. Lady Boy. Lady Boy. Gitu men. Jadi lu kan outsider kan ya? Gimana? Apa sih dengar Jering dipenjarakan karena terjerat ITE? Oh itu ya. Gue juga tadi barusan ngecek IG Bobby Cool juga vokalisnya baru ngeluarin single tuh apa Kami Halilintar apa? Atau Halilintar apa itu judulnya. Oh itu kayaknya dia ngomongin buat sahabatnya itu kan. Jadi gini loh. Kalau itu itu resiko seorang rebel. Resiko. Kalau dari kita mau outsider doa terbaik aja. Pokoknya kita menghormati, menghargai pemikiran, pergerakannya Jering. Cuman kita juga menghormati hukum yang ada di Indonesia, gitu. Ya itulah, mungkin dimaafkan, tapi kan proses hukum tetap berjalan lah, gitu kan. Jadi ya udah. Mungkin pelajaran juga buat teman-teman lainnya juga, jangan asal ngucap. Menggunakan sosmed dengan baik dan benar ya. Yang pasti dengan kuota sendiri. Dengan bijak kan. Jangan nedek. Soalnya jangan minta hotspot teman. Iya. Sensitif gitu. Maksud gue mah itu pilihan lah kalau emang dia. Tapi kan walaupun Jering itu ya walaupun orangnya raganya di penjara, cuman ide-idenya gerakan-gerakannya banyak yang niru loh. Dia juga masih berlangsung kan yang gerakan bagi nasi bungkus gratis di Bali. Nah itu harusnya yang ditiru sama teman-teman outsider di Serang Banten. Kita kapan bagi nasi bungkus nih? Kapan kita di sini anak-anak sini bagi nasi bungkus? Itulah kita bagilah. Kita mungkin keliling ke Pasar Rau, ada tukang-tukang abang-abang beca, kita bagi-bagiin. Ayo lo bikin gerakannya, jangan nyukur mulu. Sibuk survive, sibuk bertahan hidup. Sebetulnya gini loh. Sebetulnya kita tuh bukan emang bertahan hidup ya bener ya. Iya. Gini loh. Kalau lu percaya ya orang yang semua tuh udah ada rezekinya gitu tuh. Maksud gua kita sisin waktu lah buat berbagi tuh kan. Gue pengen tuh bikin video klip, bukannya kita bikin pencitraan band gue ya, band kita Nakali Ranjang bikin video klip tapi sambil ya bagi-bagi ini gue. Image-nya nanti berubah dong, image ini. Image apa tuh? Image cabul. Enggak. Nah, yang lu ucapin itu kan yang ada di otak lu. Kalau gue kan iya, secara awam nih gue. Yang enggak. Sebetulnya band Nakali Ranjang itu kan enggak cabul. Yang nonton aja yang cabul gitu kan. Enggak lah. Itu kan cuma sebuah nama lah, apalah arti sebuah nama kan. Ingat loh, nama band itu ya itulah Superman is Dead. Superman-nya orang-orang super itu sebetulnya nggak ada, itu hanya ilusi tokoh fiktif gitu kan, filosofinya. Terus apalagi yang dari sini aja ya, cuman bahasa Inggris lah itu gua baca ada poster Francis dia tengik gitu kan, Green Day misalkan, Green Day apa tuh hijau. Green itu hijau daun hijau daun bisa apa lagi hari hijau enggak yang Indonesia aja lah. Indonesia saya main bos ikan Cupang. itu bukan itu Pak. Kalau kita punya bendera kuning ada di sini judul lagu. Enggak, maksudnya nama yang di Indonesia lah, yang Indonesia. Jamrud gondrong kan itu artinya. kok Jamrud gondrong Apa sih? Cincin lah. Cincin jamrut.
Ya itulah enggak yang gampang lah, yang gampang misalkan. Apa ya? Ya nama band kawan lu yang pakai bahasa Indonesia aja apa gitu. Apa ya? Oh coba. Misalkan band namanya ini ya. Sangat kan? Iya. Dari tadi panas kok. Kayak apa namanya? Terakhir. Contohnya itulah band dari luar ya, Bad Religion ya. Agama buruk. Itu kan kalau secara kosakata kan agama yang buruk. Iya. Sebetulnya kan semua agama mengajarkan Yang baik. kebaikan kan. Itu sebetulnya ini loh kalau kata gua, menurut gua ya itu maksudnya ada oknum-oknum Yang menyalahgunakan sebagai tameng ini ya. Agama buat tameng. agama itu loh maksud gua. Terus apalagi tuh no FX, no fucking Straight edge. straight edge. Straight edge tuh lurus, jalan lurus. Ya jadi Gak ada yang manusia tuh bullshit banget kalau hidupnya lurus mulu. Makanya si Fat Mike mungkin sama temen-temennya tuh kan heavy apa itu bikin katanya fuck banget sih, persetan banget sih sama orang-orang yang sok lurus lempeng. Nggak mungkin, kita tuh setiap manusia itu pasti punya dan tujuan sama. belok-beloknya, jalan cara- terjalnya, nanjaknya pasti ada lah. Nggak seru kalau lurus doang gitu loh. No efek, banyak lah betulnya. Apalagi banyak lah kita, mungkin Peter Pan, ya kan, Noah, itu kan apa ya, Peter Pan Noah itu apa? Itu namanya nama-nama kartun ya, apa sih dia? Ini nama-nama kartun kan? Toko fiksi. Toko fiksi itu, toko fiksi kan. Jadi karena kembali lagi tadi nakal diranjang, enggak semuanya orangnya suka nakalnya diranjang, yang enggak gitu. Kenapa Pokoknya harus tetap ini ya, nakal pada porsinya ya. Iya, benar. Kalau porsinya gede. filosofi NDR nakal diranjang itu apa? Orang Tegal. Filosofinya. Iya, filosofinya itulah. Yang tadi itu. Nakal, tetap nakal pada porsinya. Nah, benar. Gini loh, kalau kita seharian habis nakal, kita habis misalkan kalau yang suka trek-trekan motor, nakal berakhirnya pasti istirahat di ranjang di rumah. Itu. Kemanapun sejauh kemanapun nakal. kamu ngelangkah pasti kembali ke rumah kan, tidur di ranjang. Itu loh men. Itu aja udah simpel, jangan mikir yang aneh-aneh lah. Terus definisi punk rock sebenarnya apa sih? Versi lo? Definisi punk rock buat lo apa? Punk rock. Gua tanya dulu, lu apa dulu kalau menurut lu? Kan enak nih. Lu dulu. Definisi punk rock apa? Kalau gua apa ya? Karena lu sama gua pasti beda jawabannya. Melakukan apa yang gua suka gitu tuh. Punk rock musik lah. Punk rock Enggak. Dalam arti kacamata gua gitu. Melakukan Apa yang gua suka. tanpa aturan apa ada aturan? Tetap ada aturan, cuma bebas aja gitu. Gitu ya. Nah sekarang gua gitu kan. Jadi jawabannya biar nggak sama. Just do it. Just do it. Kalau punk rock mah, kalau menurut gua mah apa ya? Malam ngepang pakai dikerok ya. Jadi kalau punk rock mah kalau buat ngomongin ke ininya ya, bukan ke gaya hidup ya, ke musiknya. Ya nyuarain yang harus disuarain aja. Jadi nggak bisa diatur aja lah. Misalkan kita pengen syairnya baru, nggak bisa diganti lama gitu kan, kita ya apa adanya aja, itu aja lah. Jadi gini apa sih? Lu kalau bikin lagu nulis lirik dulu apa bikin musiknya dulu? Mikir. Ih mau tahu aja itu lah. Lu mau tahu aja loh ya kan? Siapa tahu bisa Oh. ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi ini Fer, kalau bikin lagu yang biasanya udah kalau lagi pegang gitar justru maksudnya gini loh, di gitar gitu deh. Nah itu biasanya dapat inspirasinya di itu Fer, di video. Gue banyaknya itu di WC sambil boker, gue nggak bohong. Dan jadi nadanya dulu kebanyakan. Nah, baru direkam tuh. Pakai ini ya, pakai Walkman. Wih, ngalah Walkman lu, kaset kita kosongnya beli dulu tuh. Dulu pertama lagu yang pocket itu sih yang di bawahnya BlackBerry, Mito ya, apa ya? Yang Action. Huawei Huawei. gue ngerekam pakai itu benar, jadi nadanya Dikaretin. dikaretin dua nah gitu kan direkam itu biar nggak lupa, itu kan penggantinya inilah. Kalau
seorang pelajar mah harus nulis kan, ya itu buat catatan, voice note, bikin voice note. Kayak teman-teman musisi yang pada umumnya gitu, bikin guide nada dulu, baru lirik gitu. Benar. Beda lagi, gue pernah denger tuh cerita dari temen kayak band-band kayak RHCP ya, Red Hot Chili Peppers tuh bikinnya di studio, kalau ngejam bareng, itu bikin bareng tuh. Jadi drumnya ada, bassnya ada. Ya, iya itu langsung direkam, di videoin. Ada yang bikin proses bikin lagu tuh ada yang jamming, kalau gue mau bikinnya itu pas di rumah. Kebanyakan tuh enaknya bikin lagu juga emosinya kalau kita emosinya lagi justru lagi nggak tenang ya, kayak lagi marah itu bagus tuh. Kalau lagi marah tuh bagus tuh. Artinya gini loh, energi marahnya tuh tersampaikan. Contoh lagu yang gue pernah bikin dulu pas di Bad Boys itu Mengecut Pagi Hari. Gue juga bingung marahnya marah siapa? Marah ke siapa ya? Marah ke siapa? Mungkin ke keadaan ya waktu itu. Kalau enggak marah ke minta pulsa dikirim-kirim gitu kan. Lagi mantan. Enggak lah. Lu mantan lu emang tuh bahaya kan. Lu padahal udah jadi istri orang gitu. Gitu. Berlahiran nih. Itu bener kan, kegelisahan kan, bener. Kegelisahan hati ya, dituangin ke syair. Syair. Kalau lagi capek, lagi marah itu dapet banget feel-nya. Soalnya gue inget tuh, gue pernah baca di majalah apa ya, Jering nulis lagu, dia ada lagu yang di Kota Rock City. Dua track. Ya? Weh, bukan itu. Bukan. Di lagu apa ya? Kota Rock City apa yang lagu? Oh, Musuh Sahabat. Musuh Sahabat itu dia lagi kecewa sama temennya. Kok temennya jadi gini gitu kan. Kayak Muka Tebal juga tuh ya. Muka Tebal juga kan. Yang nulis Jering apa Bobby? Kalau Muka Tebal mah Bobby. Kalau Kota Rock City tuh Jering tuh. Musuh Sahabat. Dia lagi kesal sama ini apa ya, Mak? Kita pertemanan, nggak semuanya nggak semuanya itu satu ini solidaritasnya nggak mungkin semuanya takarannya sama kan, pasti ada yang biasa aja, terus ada juga yang pengkhianat tuh ada gitu kan. Jadi kalau kata gue itulah. Tapi bener tuh, gue suka baca tulisan jadi sugis apa ya, makin kesini temen tuh makin dikit loh kan. Iya, itu gue ngebohong loh, makin dikit loh. Iya, sama. Maksudnya teman di sini ini loh, teman yang dulunya teman sejalan. Di circle, temannya teman sejalan, teman yang bareng-bareng di musik, bareng-bareng di apa? Karena gini Kak, apa sih? Kita makin dewasa makin selektif milih teman. Maksudnya yang intent gitu tuh. Dulu kan emang gue juga kayak lu ya, dikit-dikit lah gitu. Keluar kota punya teman kayak ini. Makin kesini kan makin apa ya, dikit gitu yang intens, karena emang ini energinya gimana ya, gak kayak dulu gitu. Energinya kebutuhan dapur. Energinya harus yang bertahan itu prioritas gitu. ya, soalnya masing-masing inilah beda-beda kan ininya. Tapi gini tapi ya itu momen-momen kayak reuni musik, reuni komunitas. Sebenarnya lu mau bikin ini ya, reuni apa sih musik gitu, reuni outsider. Itu pengen penutup Ramadan ini, maksudnya sebelum Ramadan ngumpul, nanti sebelum Lebaran juga ngumpul lagi. Gimana kita kalau bikin ini? Hayu-hayu aja. Gue juga udah ini kan kemarin DM-an sama teman-teman beberapa outsider luar kota gitu. Ayo jadiin gitu. Tapi itu kalau temen-temen itu apa ya, musik ngumpul tapi harus ada orangnya ngumpul tapi harus ada musiknya, karena ya kita ketemunya di wadah musik gitu. Emosionalnya di ini ya, di musik ya. Iya gitu ya, maksudnya yang telah di pokoknya sejauh-jauhnya itulah, anak-anak mau kerja di mana, mau ada kegiatan di mana, pasti kalau ada musik kumpul, kalau ada momen kumpul, karena emang jiwanya udah di situ. Ya bener ya Pak Yoga ya. Siap. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kantong ada apa sih? Apa tuh? Jadi harapan lu di tahun ini apa sih? Ada pertanyaan dulu nih. Ayo.
dari live Instagram di sini. Sebenarnya nggak ada. Ada yang WA pribadi. Oh dari WA ya. Jadi pura-pura. Nakal diranjang bakal ngeluarin single religi nggak sih? Yes, harusnya ini yang diundang Nakal Diranjang, bukan gua. Gitu kan. Kan vokalisnya. Perwakilan. Nanti drummernya. Kalau religi, Pemainnya. Versi lo apa sih? Religi versi lo? religi udah yang tahu cuma gua sama Maha Pencipta, nggak perlu dikasih tahu lah. Gitu. Kalau dituangin nggak lagu nggak mungkin nggak? Kayaknya nggak dulu, soalnya gini, kita nggak sembarangan loh, karena Itu privat ya. enggak, maksudnya gini, kayak orang ya punten ya, kayak orang berhijab tuh banyak ininya ya, maksudnya ada yang memang Karena ini ya. ada yang Tuntutan. maksudnya Iya, gini. iya. Nah, begitu juga ngeluarin lagu religi. Kalau cuman kita mau, misalkan Nakal Diranjang, dari nama juga kayaknya Nakal Diranjang religi kan nggak mungkin kan? Udah kontra banget ya. Iya, maksudnya gini, NDR misalkan lagu religi gitu, bikin lagu religi, doa mandi junub, ya kan? Ada doanya kan? Maksudnya gini, kalau kita ngeluarin sebuah karya itu kan dari cerminan hati kan, cerminan inilah pemikiran. Kalau kita ngeluarin lagu religi, pengennya dari judulnya juga udah bingung, ini mau ngapain gitu. Karena yang berhubungan sama yang begitu kan harus mengarahkan ke hal yang baik tuh. Betul. Hal yang maksudnya ngedeketin lu sama yang nyiptain. Religi versi lo mau buat sendiri aja. Sendiri lah, iyalah. Nggak perlu diekspos ya. Iya, kayaknya nggak harus religi Tapi juga lah. malah abis ini ya, abis kawin lagi apa gimana? Apa tuh? Ekspos, pakai peci, pakai sarung, pakai. Enggak lah, itu sunatan usuk. Enggak lah. Gak vlog. Lu bayangin aja lagu-lagu religi itu, lagian suaranya kan nggak bisa yang orang-orang suaranya gede, harusnya yang melengking. Nah itulah, ini ada yang nanya kayak jangan-jangan ini, temennya Nisa Sabhan. Bisa Subhan. Pokoknya jangan dengerin lagu, gua sih nggak mau nyanyiin lagu Mira Santika, Nisa Sabhan, mending lagu punk, biar kita nggak main narkoba. Asik. Nggak gini loh, pokoknya nggak ini ya, fenomena juga nih. Gua mah nggak mau ngegibah, tapi emang kenyataan kan. Bener loh, bener ini. Ini yang gua suka. Iya, gua sayang aja sih. Ya itu mudah-mudahan inilah semua juga pengennya hidupnya sehat. Jangan sampai kita nyanyiin lagu Mira Santika, kita malah pakai narkoba, kan nggak bagus banget. Dulu aku suka padamu, ya kan? Maksudnya kita apa ya? Tiba-tiba ini ya. Ya kalau gua mah, Anaknya kena narkoba. ya itulah gua kan nggak mau ngomong, itu malah dijelasin. Kan nggak sebut orang nama. Itu tandanya ini, jadi akar apa ya, bekal dari keluarga itu, dari orang tua itu harus benar-benar harus kuat itu ya. Jadi itulah, makanya gue juga ini lagi mikirin gimana. Ngomongin ini apa sih? Apa? Lu ngajarin ke anak lu gimana sih? Dengan apa ya? Image lu yang anak band gitu. Anak yang mana? Anak yang Yang cewek cowok cewek dulu maksudnya. yang udah gede. Iya, yang udah ngerti lah pasti. Ngerti kan? Hmm. Gimana itu? Yang pasti gue udah stop buat posting yang aneh-aneh kayak ngomong-ngomongnya. Kan kadang kalau kalau dulu gue ngeliat postingan dia kan rap itu yang kasar-kasar, jangan, itu dicontoh pasti. Pamer 3 udah enggak ya? Jadi ingat kan, Pamer 3 ya? itu jangan yang gitu-gitu karena nanti ditiru. Karena kan anak itu peniru yang paling ini kan. Kalau bapaknya lari-lari dia ikut lari. Gue sempet kaget. Anak gue tuh nama akun YouTube-nya apa dulu itu? Angel Barbar. Namanya. Pengennya kok barbar, jangan. Oh, anak lu ini YouTuber. Dia bikin konten-konten. Bukan, dia bikin konten-konten itu apa ya, makeup beauty. Bikin apa? Maksud gue gini, Mer, kita arahin aja. Ini artinya nggak bagus. Kalau barbar tuh nggak bagus. Barang-barang gitu. Tapi lo setuju nggak itu? Anak lo lebih mutusin lebih lah bikin konten di YouTube. Gak apa-apa, itu kan udah zamannya. Lo ini ya, Biarin sebagai aja. papa yang liberal ya. Oh iya, enggak juga. Nah kan kebetulan kan kalau si Angel kan sama mamahnya kan, sama si Nui. Jangan disebutin harus ada. Kagol. Jadi maksud gue,
itu pilihan. Kita jangan kamu harus bisa main gitar, jangan. Jadi biarin dia sama dunia sendiri, senangnya di YouTube aja. Dulu digituin sih diatur-atur nggak gitu? Apa tuh? Zaman dulu kecil, lu harus gini gitu. Pasti. Harus gini, gue lupa ingat soalnya nih. Ini loh gitu. Ini yang benar, kamu jangan. Iya, diarahin aja. Tapi gitu. Kan soalnya nyokap gue juga bilang kalau anak pesantren nggak harus jadi ustaz. Benar. Nggak semuanya orang. Nah kalau semuanya jadi ustaz, siapa jadi makmumnya? Siapa jadi ininya? Gini loh. Kita sekolah misalkan di SMA favorit, di SMA misalkan di SMA 1. Ya nggak semuanya harus pinter. Ya karena kita ini semua bodoh, makanya mau sekolah biar pinter. Makanya gue tuh sedikit nanya tuh, masa sekolah favorit cuma terima orang-orang yang sudah pintar? Kita kan sekolah buat pintar gitu. Lagian kan sekarang orang pintar juga itulah, nggak harus dari sekolah favorit lah. Kan kayak lu kan sekolah nggak favorit pasti kan nggak lulus juga, gue yakin nih. Bener loh. Sekolah-sekolah biasa, kok jadi ngomong sekolah? Ya maksudnya gini, kita ke anak itu jangan kamu harus belajar les biola, harus les. Kalau dia nggak suka jangan, biar Seharusnya gini ya. ngarahin aja kita. Dia misalkan apa sih yang senang apa gitu, kita harus dukung ya. Nah benar. Contoh kecilnya, Pelajaran apa gitu yang contohnya kecilnya dia senang bikin konten, Iya. butuh tripod, Nah. kita beliin tripod. Gitu aja udah. Ajar kayak lu ngasih tripod kusuk, diambil lagi. Pegangin doang. Jadi gua kan ini kan sempet apa sih yang lagu lo pertama yang ini baca liriknya kan, ngomong masalah sekolah di The School It's Bullshit itu lo lagi kepikiran apa? Iya waktu itu ya nama. Gue juga ngikutin juga ya itu. Sekarang tuh kayaknya itu loh band apa anak-anaknya itu Om Ludi Kick School. Ya mungkin Kegelisahan ini sih. fase-fasenya segitu emang kayaknya malas dalam sistem gini loh. Mer. Sekolah tuh kadang-kadang bikin jenuh dulu loh. Nggak tahu kalau sekarang mah. Gue mah dulu tuh soalnya sekolah tuh apa ya kata gue, gue mah nggak, kayaknya nggak masuk 2 hari juga ngerasanya kan, egonya kan pas zaman sekolah. Ya itu Kick School. Waktu itu gue bilang school is bullshit. Maksud gue apa ya? Itu loh Mer. Jadi nggak kita dapet ilmu tuh harus di sekolah. Gitu. Di jalan juga bisa kan. Ya di jalan, ya janganlah ketabrak di jalan. Apa ya? Gue bingung di jalan juga bisa. Nggak juga di luar sekolah juga bisa. Maksudnya gitu. Mungkin kita lagi di bengkel, kita lagi di warung makan, kan banyak itu tuh. Banyak ilmu dari orang lain tuh kalau ngobrol. Sekolah itu formalitas. Bener loh, bener. Cuman formalitas loh, tapi penting. Kalau nggak ada sekolah, gue juga dulu nggak bisa baca. Mungkin kalau yang bener-bener ini ya, pelajarannya apa bukan sekolah yang masih bener-bener bermanfaat ilmu yang kayak gue sekarang, mungkin pas SD doang. Soalnya itu calistung itu kan diajarin baca, tulis, hitung. Kan SMA tinggal nulisin aja. Gitu, Dasarnya kan. di SD. Ini dasarnya di SD, makanya sekolah dasar. SD kan, sekolah dasar. Iya. Coba sekarang gue tanya lu, pelajaran SMA apa yang lu masih ingat? Kan nggak ada. Gak ada. Ih, cuma calistung doang pas SD. Orang SMP doang. Oh iya, gue bingung juga. Lu ada sama Lu nggak sekolah. Tapi bener. Ama itu belajar yaitu agama itu penting banyak. Buat basic ya. Buat basic bener loh. Karena nanti ketika orang tua kita udah nggak ada, ya kita itu kan cuma ngasih ngirim doa, itu makanan buat mereka. Kirim doa, makanya calistung, baca, tulis, hitung, sama belajar ngaji itu. Belajar ngaji, ngaji badan ya. Hah? Apa ngaji badan? Cina. Makasih biji ngaji. Ya. Beneran. Jadi lu Ngaji badan tuh nggak cuma ini, jadi nggak cuma baca, tapi aplikasi ke badan kita sendiri. ini bener. Siap Ustaz. Bener. Itu Ya, soalnya buat ya, diri kita sendiri ya, sama orang tua. Tumben bener. Nggak beneran, gua beneran loh. Ini lagi nggak bercanda Mer. Jadi akhirnya kita harus tahu kita kan apa ya. Nah itu tengok ini. Lu kan udah 5 tahun terakhir ini kan Semalam tuh. udah 5 tahun terakhir ini ada fenomena kan anak-anak band pada hijrah kayak Yuki pas band ya kan. Cuman gua mah jujur, gua pribadi ya. Mamak BBS. Gua
kalau kata gua ya itu terserah. Ini mah pendapat gua. Ya kalau manggung aja. Maksudnya pakai kaos biasa aja lah. Gua nggak penting tampilan lah. Kemasan nggak penting. Yuki tuh masih sering datang ke gigs so. Kalau kemarin kan datang ke Bundaran Ciceri, acara anak-anak kan. Dengan tampilan ini kan, apa sih religi dia kan? Iya maksudnya makanya itu gua bilang tadi tuh. Kalau gua mah kemasan nggak terlalu penting. Yang penting dia nasihatnya, hati yang gue penting. Mau dia ke situ pakai kaos mau pakai apa itu yang penting gua itulah itu fase mer. Gue yakin lah dia udah puas itu pas band itu kan manggung sana sini undergroundan kan. Dia kan apa sih dia tuh kalau di luar mah kayak RHCP gitu ya, dia kayak apa sih namanya? Funk ya, musik funk, funky rock ya. Funky kopral. Itu nggak apa-apa, itu fase itu. Biarin aja. Cuman gua nggak nyaman juga sih. Ya gua nggak tahu yang ngeliatnya nggak nyaman aja kalau dia manggung pakai itu nggak nyaman gua ngeliatnya. Itu udah sih kata gua. Ngeliatnya beneran. Ya itu mah pendapat lah. Apa sih harapan lu di tahun ini apa sih buat dunia musik? Harapan gua temen-temen gua pada nikah karena gua udah pernah. Lu kan belum nikah. Berapa kali nikah? Berapa kali nikah? Kepo. Enggak. Baru 2. Enggak, harapannya pasti lebih baik dari tahun kemarin, men. Soalnya setiap orang itu gini, men. Gua hari ini punya HP Nokia. Besok pengen punya BlackBerry lah biar bisa komunikasi. Gua inget tuh. Jadi kan pertama punya BBM, yang pertama gua ping itu, gua kirim nomor PIN itu ke si Diki gitu tuh. Ini apa? Nexian? Bukan lu Advan lu. Gua cat dulu pakai karet. Udah pakai BBM? Belakangin. Udah lah, ada. Jadi gini loh, tiap orang itu harus punya target loh hidupnya. Bulan ini harus, misalkan udah capek. Kita tahun ini baru kebeli apa sepeda. Besok harus punya motor, gitu loh. Sekarang udah punya apa? Harus lebih baik. Sekarang udah punya apa? Kena kutuk. Pokoknya harus lebih baik, Mer, beneran. Kalau misalkan kan kita nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau ada jodoh kan bisa aja di akhir tahun 2021 nikah apa gimana, nggak ada yang tahu. Pokoknya harus lebih baik, Mer. Tiap tahun, tiap orang hidup tuh ya kalau mundur kan nggak bisa, harusnya maju. Nanti di atas ya quotes Eka Vodka. Apa tuh? Ini tadi yang dibahas. Apa tuh? Tadi orang hidup harus ada. Iyalah, harus punya progres lah. Kita harus punya growth hidupnya, Mer. Soalnya kalau nggak ada target kita nggak bakal lari, Mer, nggak bakal ngejar. Jadi itu juga yang harus diaplikasiin ke band Nakal di Ranjang. Masa 1 tahun 1 lagu, harusnya nguber dong. Gitu loh maksud gua. Nego-nego studio yang murah mana nih rekaman? Karena ini ya kali ya, nggak ada yang manage ya. Apa? Nggak ada yang manage. Apa sih? Bukan, sebetulnya gini loh. Lu jangan salah ya. Di band itu manajer misalkan ya, ada sosok manajer. Itu sebetulnya hitungnya eksternal, Ber. Yang penting itu internal orang-orangnya dulu, si personilnya dulu. Yang penting gue pengen gak nih memajukan band gue, pengen gak? Kalau nggak niat susah juga ya. Iya, Susah, harus nawaitin. Gue tuh, nah kadang-kadang juga udah niat, latihannya nggak jadi, ya kan? Tapi sekarang Lalu sibuk kerja mulu kan. Ya nggak juga, yang sibuk dia. Berarti abis ini jamming kita, gitu kan? Terus gue tuh bosen, Mer, latihan misalkan cover, bosen gue pengen tuh lagu sendiri, gitu. Minimal nada-nadanya dulu, bikin lah. Liriknya gampang. Ini aja. Tinggal tulisan Abu Janda, apa Denny Siregar, apa Tengku Zulkarnain, apa AHY kan? Orang-orang Demokrat kita masukin aja. Yang penting ini dulu. Gitu. Dulu kan ini kan, kalau record kan langsung spontan aja gitu kan. Iya, itu pang banget itu sebetulnya. Ya, nanti latihan abis record baru kita culik. Tapi tetap bukan. Kalau zaman sekarang itu kan yang dimanjain kan audio visual kan, audionya bagus, visualnya dapat. Kalau dulu kan kaset pita yang dimanjain audio doang kan. Maksudnya kita juga harus mikirin. Jadi ngeluarin single itu single video klip, bukan single lagu lagi. Itu tuh ya, musik video. Musik video. Nah, cobalah kawan-kawan apa? Ini ada hubungannya sama booster kan? Masih kan? Masih. Ya cobalah garap. Nah, ini lagi divisi sold out, beda divisi. Beda divisi. Ya pokoknya itulah. Pokoknya cobalah divisi diniin. Maksud gue gini, men. Kita juga butuh support. Pokoknya kita nggak bisa berdiri di atas kaki sendiri.
harus punya apa ya? Tadi gue dengar ceramah Ustaz apa ya? Orang hidup tuh harus punya pegangan hidup. Beneran? Duit. Hah? Bukan, pegangan hidup. Masih ya, masih nyala. Jadi gini, pegangan hidup nih. Kalau lo ngeband, kiblatnya kemana? Gitu loh, Green Day, Rancid, apa SID, apa Silon Seven, ada ininya loh, ada. Nah gitu. Ada kiblatnya. Harus ada kiblatnya. Ada roots akar. Iya. Ya kalau orang hidup tuh harus punya pegangan hidup. Kita juga sama, harus punya pedoman hidup. Kita pedomannya apa nih, gitu kan? Nah kali Ranjang nih, targetnya apa nih tahun ini? Justru gue mah pengennya bukan target gua, target band. Gitu. Video klip sih, gue tuh greget video klip kan. Iya harusnya gitu, kita record single jadiin musik video Itu. dengan kualitas yang profit gitu. Iya, kan gue pikirin tuh. Kayak ini kan sering dikecam kan, maksudnya apa sih? Banyak beberapa apa sih promotor atau IO gitu kan, atau perusahaan rekaman kayak ayo ajak band-band gue. Ada yang beberapa yang ini kan, belum profit gitu. Iya. Audionya belum masuk skala ini gitu. Nah. Skala apa sih perusahaan gue misalnya. Gimana tuh pandangan lu kayak gitu? Ya itu berarti harus DIY tadi itu harusnya. Do it. Just do it. Iya, pokoknya kita ngelakuin sebisa kita aja lah. Sekarang kan ada medsos, kita kembangin di situ aja lah. Maksud gua gini, kalau video klip itu kan ya yang ngegarap harus orang-orang yang serius di bidangnya, profesional di bidangnya. Jadi hasilnya nggak main-main, serius juga gitu. Ya, ada timnya lah. Sesi terakhir harus jauh cepet ya. Apa itu? Sesi terakhir. Sesi terakhir? Iya, harus jauh cepet. Dari tadi juga cepet ngomongnya. Tepat. Keluarga apa kerja? Keluarga apa kerja? Kerja. Jadi kerja sih buat keluarga. Oh. Gitu. Kerja lah Mel, pasti Mel. Dulu gue pernah dicengin. Kamu harga diri laki-laki itu dikerja katanya. Apa tuh? Harga diri laki-laki itu Kerja. itu pas gue pikir gak juga lah kata gue ya. Tapi iya juga sih. Iya, kalau nggak kerja emang kita di Ini mau macul kayak mau apa kan? Ya kan kerja yang penting gitu loh kan. dapur ngumpul. Enggak juga, orang gue gak pernah masak. Delivery. Bukan, beli warteg. Ya jadi gitu aja kita akhiri live Instagram dan konten ini. Jangan lupa teman-teman yang nonton ini like, komen dan subscribe. Thank you juga untuk DC Shop Art Serang yang udah support acara ini. Host of Salbay, terima kasih, kopinya enak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nyanyiin lagu, Kak. Apa aja? Enggak salbum. Apa dik? Tapi ini habis loh. Dari Remons apa? Nggak usah lagu ciptaan sendiri aja lah ya. Asal. Kak, aku rumah mana kak? Hah? Habis ini. Iya pasti ya. Ya. Yo oke. Lagu Bad Boy susah aja. Untuk hidup yang lebih baik, ku seakan. Kita ulangi kok nggak enak ya? Oh dari ayah lupa gue kuncinya. Untuk ayah. Mereka tanah kelahiranku akan merdeka jika kita bersatu walau berbeda. Merdeka, tanah kelahiranku akan merdeka jika benar dan berani pemimpinnya.
untuk hidup yang lebih baik. Jangan kau mau memilihnya lagi. Mereka adalah orang kaya raya beruang, pemikiran terbelakang, inginkan kemenangan dengan kecurangan. Rakyat Terima kasih. beruang. Udah stay tune. Sampai jumpa di lain waktu.